Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya di sini akan menjelaskan dan menjawab tugas UTS Ilmu Pendidikan Islam yang diberikan oleh Ustazah Munawaroh. Nama saya Rizky Banca Satria, NPM 22212044. Langsung saja, nomor 1. Jelaskan pengertian pendidikan Islam. Yang pertama, menurut etimologi adalah keputusan Konferensi Islam Sedunia di Mekah tahun 1977 menetapkan bahwa ketiga istilah tarbiyah, ta'dib, dan taklim boleh dan bisa digunakan untuk menyebut pendidikan Islam. Namun secara etimologi, ketiga kata itu memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya, poin yang kedua, menurut termologi, adalah suatu proses pembelajaran yang berlandaskan ajaran agama Islam. Pendidikan Islam ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Islam kepada individu, sehingga mereka dapat mengamalkan nilai-nilai agama dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan yang kamu ketahui tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Baik, langsung saja saya akan menjawab. Pendidikan Islam dan pendidikan nasional adalah dua entitas yang saling terkait, tetapi memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda. Pendidikan Islam merujuk pada pendidikan yang berfokus pada ajaran-ajaran agama Islam. Tentunya, tujuannya adalah untuk membentuk individu yang beriman dan bertakwa, serta memiliki pengetahuan mengenai prinsip-prinsip agama Islam dan berbagai disiplin ilmu terkait. Pendidikan Islam dapat diajarkan di lembaga pendidikan formal, khusus seperti sekolah Islam dan atau madrasah, maupun di lembaga pendidikan non-formal seperti pesantren. Selanjutnya, pendidikan nasional. Di sisi lain, merujuk pada sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berintelektual dan beradab. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk memberikan pendidikan yang merata, menyeluruh, dan berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan agama, etnis, atau latar belakang sosial tentunya. Pendidikan nasional biasanya diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk sekolah-sekolah negeri dan swasta. Baiklah, selanjutnya, soal nomor 3. Jelaskan kedudukan dan peran pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Di soal ini terdapat 3 poin. Yang pertama, meskipun pendidikan Islam dan pendidikan nasional memiliki tujuan yang berbeda, keduanya saling berkaitan dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pendidikan Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah Islam atau madrasah biasanya masuk dalam kurikulum pendidikan nasional. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan mereka tentunya. Dan kedua, selain itu, pendidikan Islam juga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membantu membentuk karakter
dan nilai-nilai moral siswa. Pendidikan Islam secara intern mengajarkan etika, integritas, dan kepemimpinan yang baik dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam pendidikan nasional. Diharapkan dapat menghasilkan generasi yang berbudaya, beretika, dan berdaya saing yang tinggi tentunya. Namun, walaupun pendidikan Islam dan pendidikan nasional memiliki pertautan penting, perlu diingat bahwa pendidikan nasional harus tetap memperhatikan prinsip keberagamaan dan melayani semua warga negara tanpa memihak kepada agama tertentu tentunya. Pendidikan nasional yang merata, inklusif, dan berkualitas harus menjadi prioritas utama untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam yaitu ada 4 poin. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma, yang keempat qiyas. Al-Quran merupakan sumber utama ilmu pendidikan Islam. Di dalam terdapat petunjuk dan pedoman tentang pendidikan, seperti pentingnya pembacaan, keberagamaan, akhlak, dan pelaksanaan ibadah. Poin yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis juga menjadi sumber penting dalam ilmu pendidikan Islam, terutama dalam hal praktek. Pendidikan, praktek, etika guru, dan metode mengajar. Selanjutnya poin ketiga yaitu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan umat muslim yang terjadi pada masa sahabat. Kesepakatan ini menjadi dasar dan referensi dalam menentukan hukum tertentu, termasuk dalam hal-hal terkait pendidikan. Poin yang keempat yaitu ada qiyas. Qiyas adalah pemahaman analogi yang digunakan untuk menentukan hukum atau aturan baru dengan membandingkannya dengan hukum atau ajaran yang ada. Penerapan qiyas dalam ilmu pendidikan Islam dapat membantu dalam mengatasi isu-isu baru yang muncul dalam dunia pendidikan. Selanjutnya itu dasar ilmu pendidikan Islam adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama Islam dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk memodelkan pendidikan dalam konteks Islam. Dasar-dasar ilmu pendidikan Islam meliputi tauhid dan akhlak. Tauhid. Pendidikan Islam didasarkan pada pemahaman tentang tauhid, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini seharusnya dilandaskan pada ajarannya. Poin yang kedua yaitu ada akhlak. Akhlak. Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya memiliki akhlak yang mulia. Akhlak baik mencakup sopan santun, kejujuran, amanah, sabar, tawadu, dan berbagai nilai-nilai positif lainnya. Baik, langsung saja. Poin soal nomor 5. Yaitu, jelaskan tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Tujuannya ada 3. Yang pertama, tujuan keagamaan. Untuk mencapai kesempurnaan sebagai hamba Allah dan mengembangkan hubungan yang baik antara individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua itu tujuan keduniaan, menjadikan individu sebagai khalifah di bumi. Pendidikan Islam bertujuan untuk mempersiapkan individu sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan umat manusia. Tujuan ini mencakup kesadaran terhadap pentingnya
menjaga alam, mengembangkan masyarakat yang adil dan kesejahteraan, serta memperjuangkan keadilan dan kebaikan di dunia. Poin yang ketiga yaitu tujuan pendidikan menurut para ahli, yaitu bertujuan untuk menciptakan manusia yang beriman, bermoral, berilmu, berakhlak mulia tentunya, dan berkontribusi bagi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, soal nomor 6, jelaskan definisi dari pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pendidikan kepada individu atau masyarakat. Pendidik dapat diartikan sebagai orang yang memberikan pengajaran, bimbingan, dan petunjuk pada orang lain agar dapat mencapai pemahaman dan keterampilan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupannya. Pendidik dalam pendidikan Islam bukan hanya bertugas untuk memberikan pengetahuan akademik pada siswa, tapi juga bertanggung jawab untuk membentuk karakter, moralitas, dan nilai-nilai Islam dalam diri siswa. Pendidik Islam harus mampu menjadi teladan bagi siswa dalam menjalankan ajaran Islam seperti jujur, adil, sabar, dan amanah. Selain itu, pendidikan Islam juga harus memahami prinsip-prinsip pendidikan Islam dan mampu mengintegrasikannya ke dalam metode pengajaran. Prinsip-prinsip ini meliputi pemberdayaan dan pengembangan potensi siswa, pembentukan kepribadian Islami, pembiasaan dan penerapan nilai-nilai Islami, seperti pembelajaran yang inklusif, interaktif. Pendidikan Islam harus mampu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam dalam proses belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya soal nomor 7, yaitu jelaskan kedudukan dan peran pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, pendidik juga memiliki peran sebagai motivator dan penguat. Mereka harus mampu memberikan dorongan dan semangat kepada siswa dalam mengembangkan diri dan meningkatkan prestasi akademik mereka. Selain itu, pendidik juga bertugas untuk memberikan penguatan spiritual, moral, dan etika kepada siswa agar mereka dapat menjadi individu yang bertakwa, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kesimpulannya, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk membimbing, mengajar, mendidik siswa, dan mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam tentunya. Selain itu, pendidik juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran, motivator, dan penguat bagi siswa-siswanya. Baik, selanjutnya soal nomor 8. Sebutkan jenis-jenis dan syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Baik, langsung saya jawab. Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa jenis pendidikan dan syarat-syarat yang harus diperhatikan. Di antaranya ada 5 poin. Yang pertama, pendidikan agama. Pendidikan agama adanya keimanan dan keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama Islam, serta adanya kesadaran untuk melakukan ibadah dan menjalankan ajaran agama Islam dengan baik. Poin yang kedua, pendidikan akhlak. Menanamkan nilai-nilai kebaikan, kesopanan, dan etika dalam berperilaku sehari-hari. Menumbuhkan sifat-sifat mulia seperti kejujuran, amanah, sabar, dan toleran terhadap orang lain. Poin ketiga, pendidikan Al-Quran dan hadis. Mempelajari, menghafal, memahami, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW memiliki rasa cinta dan ketaatan dalam menjalankan ajaran Al-Quran dan hadis. Poin yang keempat, pendidikan
ilmu, pengetahuan, dan teknologi, meningkatkan kualitas pendidikan umum, mengembangkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Poin yang terakhir yaitu 5, pendidikan pemuda dan generasi muda. Mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan, kepemilikan diri, dan pengetahuan yang sesuai dengan syariat Islam. Menanamkan kecintaan dan kesadaran untuk berperan aktif tentunya dalam pembangunan umat dan negara. Syarat dalam pendidikan dalam perspektif Islam adalah memiliki niat yang ikhlas tentunya, konsisten, atau istiqomah dalam menjalankan ajaran, dan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Selanjutnya, soal nomor 9, jelaskan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam adalah individu yang sedang menjalani proses pembelajaran di dalam lingkungan pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Selain itu, peserta didik juga dianggap sebagai amanah dari Allah yang perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, tujuan dari pendidikan bagi peserta didik adalah untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah, yaitu manusia yang memiliki akhlak yang baik, berperilaku mulia, dan bertanggung jawab. Pendidikan Islam juga mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara holistik, baik secara fisik, intelektual, emosional, maupun spiritual. Selain itu, peserta didik dalam pandangan pendidikan Islam juga dianggap sebagai makhluk yang memiliki fitrah atau potensi baik yang harus dikembangkan dan diperbaiki. Dalam pendidikan Islam, pendidik bertugas untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi tersebut melalui berbagai kegiatan pendidikan, baik formal ataupun non-formal, dengan menggali dan mengoptimalkan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan Islam berfokus pada pembentukan peserta didik yang memiliki karakter moral yang kuat, kecerdasan intelektual yang tinggi, sikap saling tolong-menolong, memiliki kepedulian sosial yang tinggi tentunya, dan tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan. Baik, soal yang terakhir, nomor 10. Sebutkan dan jelaskan kebutuhan dan dimensi peserta didik. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan peserta didik dapat diklarifikasikan menjadi beberapa kategori, seperti kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan emosi, dan kebutuhan pribadi, dan kebutuhan intelektual. Yang pertama, kebutuhan fisik. Peserta didik membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman, nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, aktivitas fisik yang sehat, dan lingkungan yang bersih. Dan yang kedua, kebutuhan sosial. Peserta didik membutuhkan rasa saling percaya, rasa memiliki, kerjasama, kemampuan berkomunikasi yang baik, rasa keadilan, dan kegiatan yang memfasilitasi interaksi sosial antar peserta didik. Dan yang ketiga, kebutuhan emosi. Peserta didik membutuhkan pengakuan, perhatian, cinta, dan kasih sayang dari orang lain, serta dukungan emosional yang memfasilitasi pengembangan emosi yang sehat. Poin keempat, kebutuhan pribadi. Peserta didik membutuhkan ruang untuk mengekspresikan diri, mengembangkan minat dan talenta, memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan. Mereka diterima dan dihargai, serta memiliki kebebasan berpendapat. Poin yang terakhir, yang 5, kebutuhan intelektual. Peserta didik membutuhkan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi intelektual yang berkaitan dengan berbagai bidang studi, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, dimensi peserta didik.
Dimensi peserta didik meliputi dimensi fisik, intelektual, emosional, sosial, dan moral. Yang pertama, dimensi fisik meliputi perkembangan fisik peserta didik seperti pertumbuhan dan kesehatan tubuh, serta kemampuan motorik halus dan kasar. Poin kedua, dimensi intelektual meliputi perkembangan kemampuan berpikir kritis, logis, kreativitas, pemecahan masalah, dan kemampuan berbahasa. Dimensi emosional meliputi emosi, pengendalian diri, kepercayaan diri, motivasi, kegembiraan, persepsi diri, dan pemahaman tentang perasaan dan emosi orang lain. Poin yang keempat, dimensi sosial. Dimensi sosial ini meliputi kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, kerjasama, memimpin, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, serta menghargai dan menghormati perbedaan orang lain tentunya. Poin yang terakhir, yaitu dimensi moral. Meliputi kemampuan bertindak berdasarkan nilai-nilai moral, integritas, empati, kejujuran, tanggung jawab, dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian soal UTS yang bisa saya jawab dan bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.